Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton cerdas dan jenius? Persiapkan otak kalian untuk menonton film yang satu ini, karena kali ini kita akan membahas sebuah film karya Christopher Nolan yang berjudul Oppenheimer 2023, di mana film ini mengisahkan seorang fisikawan bernama Robert Oppenheimer yang berhasil menciptakan bom atom dan menghentikan Perang Dunia Kedua, sekaligus ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyoba ngerakit lodong meriam karbit, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya Julius Robert Oppenheimer, seorang pria jenius yang selalu memikirkan teori tentang adanya atom-atom di alam semesta. Hingga hal itu sampai membuatnya kesulitan untuk tidur karena ia belum bisa melakukannya secara nyata. Universe. Di keesokan harinya, Robert yang kuliah di Universitas Harvard terlihat frustasi karena ia tak bisa mengembangkan potensinya jika terus melakukan hal sederhana. Hingga hal itu membuat dirinya sering ditegur oleh Pak dosen. Di malam harinya, Robert yang haus akan ilmu terlihat sering mengunjungi seminar-seminar teori Albert Einstein untuk bisa terus mengembangkan potensinya. Di keesokan harinya, Robert pun panik karena dirinya malah kesiangan untuk mengikuti kelas praktek. Namun sungguh tanpa diduga, setibanya di lab, Robert diberitahu jika ia mendapat rekomendasi dari Pak dosen untuk mempelajari teori fisika di Universitas Göttingen, Jerman. Rupanya selama ini para dosen sudah mengetahui potensi besar Robert yang berbeda dari siswa-siswa lain. Jelas saja hal itu membuat Robert terperangah karena sebentar lagi mimpinya akan menjadi kenyataan. Singkat cerita, Robert yang sudah lulus sebagai mahasiswa terbaik di Jerman, kini terlihat melakukan seminar di Universitas Leiden, Belanda. Mantap sekali, semua orang terperangah dengan kepintaran dan kejeniusan Robert. Di malam harinya, Robert yang akan pulang dihampiri seorang pria bernama Rabi. Rupanya, Rabi merasa takjub dengan penyampaian Robert yang mudah dipahami, apalagi ia sangat fasih berbicara bahasa Belanda. Di tengah perbincangan, Rabi menawari Robert untuk bertemu dengan kenalannya yang juga jenius dalam bidang molekul dan atom. Dirasa akan menambah ilmu, Robert pun setuju. One might be led to define it's the real world. Thank you. Dr. Oppenheimer. Singkat waktu, Rabi pun memperkenalkan Robert pada fisikiawan terkenal asal Jerman bernama Heisenberg. Mengetahui Robert yang juga ahli fisika, Heisenberg menanyakan tujuan Robert saat ini. Lantas Robert berkata jika ia berencana untuk mengadakan kelas teori kuantum di Amerika, mengingat teori tersebut masih awam di negaranya. Mendengar hal itu, Heisenberg pun terkesan dengan rencana yang akan dilakukan oleh Robert yang ingin mengabdikan diri pada negaranya. Singkat cerita, Robert yang sudah berada di Amerika bergegas mencari kelasnya. Sebelum memulai kelas,
Robert pun menemui tim eksperimen yang dipimpin oleh Lauren. Lauren pun merasa senang karena saat ini Robert yang terkenal sebagai lulusan terbaik akan mengajar di universitas ini. Hingga setelah cukup berkenalan, Robert pun bergegas untuk memulai kelasnya. Sesaat kemudian, Robert yang sudah lama menunggu di kelas yang sepi akhirnya kedatangan siswa bernama Lomanit, di mana ia adalah satu-satunya orang yang minat mengikuti kelas Robert. Namun seiring berjalannya waktu, kelas yang digelar Robert semakin ramai peminat. A star, a vast furnace, balanced, contracts, Density. and gravity starts winning. I don't know. Setelah kelas selesai, Robert kembali dihampiri Lauren yang terkesan dengan cara penyampaian Robert. Ia pun yakin Robert akan mampu memajukan negara dari ilmu yang ia dapat. Mendengar hal itu, Robert hanya bisa tersenyum. Singkat waktu, Robert dan Lauren dipanggil oleh Alvarez jika ia baru saja mendapat sebuah berita sains paling menggegerkan, di mana ada seorang ilmuwan Jerman yang telah berhasil membelah inti uranium dengan neutron hingga mampu membelah atom. Mendengar hal itu, Robert langsung melakukan pengkajian, sementara Alvarez akan melakukan sebuah percobaan. Very elegant. Di tengah rasa syok, Lauren yang datang mengabarkan jika Alvarez berhasil melakukannya. Dan benar saja, percobaan sederhana itu berhasil. Lalu tiba-tiba saja, Robert Oppenheimer kepikiran untuk membuat sebuah bom dengan menggunakan teori pembelah atom. Singkat waktu, beberapa tahun kemudian, Robert yang sedang sibuk tiba-tiba saja dikunjungi oleh seorang kolonel bernama Grove yang datang bersama Letnan Nicole. Rupanya mereka berencana merekrut Robert sebagai direktur proyek Manhattan dalam rangka mengembangkan proyek bom atom. Dirasa karyanya akan berguna bagi negara yang sedang berperang, Robert pun setuju untuk menjadi direktur utama proyek Manhattan. Lantas, Groves menanyakan hal apa saja yang dibutuhkan oleh Robert untuk melancarkan proyek ini. Mendengar hal itu, Robert langsung menulis di board jika ia membutuhkan berbagai suplai dengan jarak yang strategis. Ia pun ingin membuat sebuah laboratorium rahasia di tempat yang terpencil dan dilapisi dengan sistem keamanan ketat. Di tengah perjalanan kereta, Robert pun meminta Groves untuk mendirikan sebuah kota di wilayah tersebut sebagai fasilitas untuk semua fisikiawan yang bekerja supaya bisa mengajak keluarganya. Dan Robert pun mempunyai sebuah rekomendasi untuk mendirikan kota tersebut, yaitu di sebuah dataran luas di wilayah Los Alamos. Apart from that, nothing. 40 miles. Setelah menentukan lokasi dan mendengar semua permintaan Robert, meskipun berat dan akan memakan biaya yang sangat besar, Kolonel Groves langsung menyanggupi hal itu. Lantas sambil menunggu proses pembangunan kota, Robert langsung mencari beberapa ilmuwan yang akan ia ikut sertakan dalam proyek Manhattan. I don't know. The Nazis have them. Nowhere for who knows how long. For years. It's about unleashing a strong force. Deals won't work for the Nazis. No, never. Why? Why? They're not going to let me onto this project. Singkat cerita, di tengah pembangunan kota yang Robert minta, ia pun ditemui rekannya yang bernama Izzy, yang menanyakan struktur dalam proyek Manhattan ini. Kemudian sambil coret-coret, Robert menunjuk Lizzie untuk memegang divisi teori. Namun tiba-tiba saja Lizzie merasa ragu untuk mengikuti proyek ini, karena ia takut jika proyek ini akan melenyapkan banyak nyawa yang tidak bersalah. Mendengar hal itu, Robert pun berusaha menegaskan jika ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan peperangan yang entah sampai kapan terus memakan korban jiwa. Dan proyek ini mungkin bisa menghentikan peperangan yang terus berlangsung sampai saat ini. Lantas apa boleh buat, Lizzie pun sepakat untuk ikut dalam proyek ini. Singkat waktu, Robert yang memulai proyek ini tiba-tiba disanggah Edward, di mana ia menunjukkan catatan pada semua orang tentang bahaya teori yang akan mereka kerjakan, di mana ia baru saja menghitung reaksi ledakan berantai yang berdampak sangat mengerikan. Namun saat Robert melihatnya, ia pun merasa perhitungan Edward kurang tepat. Lantas Robert memutuskan untuk menemui orang tercerdas di bumi, yaitu Albert Einstein, guna memastikan hal tersebut. Albert.
Singkat waktu saat menemui Albert Einstein, Robert langsung menunjukkan proyek yang akan ia garap. Melihat rumusan ini sontak membuat Einstein kaget karena proyek ini bisa memicu ledakan berantai dan beresiko membakar atmosfer bumi sampai ke tahap yang tak terhingga. Atau dengan kata lain membuat bumi kiamat jika tidak ditemukan cara untuk menghentikannya. Lantas, Robert meminta Einstein untuk menghitungnya, namun Einstein